Sidang lanjutan kasus hukum artis Nikita Mirzani kembali digelar siang hari ini. Kali ini dengan agenda menghadirkan beberapa saksi. Salah satunya saksi yang mengungkap aliran dana sebesar 2 miliar dari oknum diduga pihak Reza Gladys. Saksi kali ini adalah seorang supir taksi online bernama Diki yang menceritakan kronologi ketika dirinya mendapat orderan mengantar si pemesan jasanya yang ternyata membawa uang sebanyak 2 miliar yang saat ini tengah ramai diperkarakan. Diki mengaku kejadian saat itu berlangsung sangat cepat saat dia membawa Mail bersama 3-4 orang ajudan dengan badan kekar. Diakui Diki, saat itu juga ada Ataubah Mufid, suami dari Dr. Reza Gladys, namun Ataubah masuk di mobil yang berbeda, yaitu mobil travel pribadi. Diki pun menjelaskan bahwa saat itu mereka terlihat terburu-buru dengan membawa 2 hingga 3 tas yang ternyata berisi uang sejumlah 2 miliar rupiah. Diki juga bercerita bahwa dia hanya mengantar para penumpangnya sampai di bandara. Setelahnya, dia tak tahu menau kemana lagi para penumpangnya itu pergi. Yang jelas akibat hal ini, Diki pun jadi terseret meski statusnya di sini hanya sebagai saksi. Bahkan mobil Diki yang digunakan waktu itu turut disita sebagai barang bukti pencucian uang. Padahal diakui Diki, mobil itu adalah miliknya pribadi yang sehari-hari ia gunakan untuk mencari nafkah. Bahkan mobil tersebut pun masih dalam tahap pengangsuran. Selain Diki, saksi lain yang dihadirkan dalam persidangan hari ini adalah Doktif atau Dr. Samira. Sebelumnya, Dr. Samira sudah hadir dan memberikan keterangan saksi pada pekan lalu. Akan tetapi, sidang tersebut ditunda karena kondisi kesehatan Nikita Mirzani yang pada saat itu tidak fit, sehingga akhirnya sidang pun dilanjutkan pada hari ini. Ditemui sebelum persidangan, Doktif atau Dr. Samira mengungkap kesiapannya untuk menjadi saksi dalam sidang hari ini. Doktif akan menyampaikan kesaksian yang sebenar-benarnya, di bawah sumpah di hadapan majelis hakim tanpa ada kebohongan. Di samping itu, ada hal yang berbeda dalam persidangan Nikita Mirzani hari ini. Pasalnya, pengunjung dan media yang masuk ke area sidang ternyata dibatasi. Awak media dan pengunjung yang tidak bisa masuk ke sidang Nikita Mirzani bisa menyaksikan proses persidangan di tempat yang telah disediakan, yaitu di area parkiran pengadilan. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyediakan tempat di sana, lengkap dengan fasilitas televisi dan speaker, agar proses persidangan tetap bisa disaksikan secara langsung. Ditanya mengenai pengunjung dan awak media yang masuk ke dalam ruang sidang yang dibatasi, Doktif pun menanggapi dengan bijak, dengan mengatakan agar semuanya menghormati jalannya persidangan dan mempercayakan semuanya kepada majelis hakim. Bahkan, sinyal telekomunikasi di dalam ruang sidang sengaja dimatikan guna mencegah adanya siaran langsung atau live streaming dari dalam ruang persidangan. Langkah mematikan sinyal telekomunikasi ini kemungkinan bertujuan agar jalannya persidangan tetap kondusif dan menjaga proses hukum agar tetap berjalan. Sementara itu, dalam kesaksiannya, Doktif atau Dr. Samira menjawab pertanyaan dari Nikita Mirzani soal alasannya mengulas produk kecantikan Reza Gladys yang bermasalah. Karena saya tahu itu modalnya hanya 70.000, tetapi dijual dengan harga sampai 1,5 juta dengan menjual nama dokter. Hal ini membuat saya kecewa dengan Reza Gladys dan Ataubah Mufid, suaminya, karena mereka telah mencoreng profesi dokter, kata Doktif. Doktif pun mengaku sebelumnya sudah berpesan kepada Reza dan Ataubah, suaminya, untuk menarik produk kosmetik yang diedarkannya karena berbahaya. Namun, Ataubah justru meminta Doktif untuk mengubah ulasannya dengan data laboratorium terbaru. Tetapi di situ saya menolak. Permintaan saya sebetulnya hanya satu, jadilah dokter yang benar. Berhenti melakukan flexing, tarik kembali produk kamu dan jual kembali dengan harga yang masuk akal dan tidak merugikan masyarakat, terang Doktif atau Dr. Samira. Di tengah pusaran kasus hukum yang dihadapinya, Nikita Mirzani pun meluapkan kekecewaan baru. Usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 14 Agustus 2025, ia secara terbuka menyatakan kemarahannya terhadap salah satu bank swasta terbesar yang ada di Indonesia. Kekecewaan itu dipicu oleh terkuaknya data transaksi atau rekening koran miliknya dalam persidangan.
Nikita merasa privasi finansialnya sebagai nasabah telah dilanggar. Ia pun menegaskan bahwa statusnya di bank tersebut bukanlah nasabah biasa, melainkan nasabah prioritas yang seharusnya mendapatkan perlindungan data lebih baik. Menurutnya, isi rekening koran yang dibebarkan itu sebetulnya justru membuktikan bahwa sumber kekayaannya berasal dari pekerjaan yang halal dan bisa untuk dipertanggungjawabkan, bukan dari hasil kejahatan. Wanita berusia 39 tahun ini pun lantas merinci beberapa sumber pemasukannya yang tercatat di sana, mulai dari honornya bermain film hingga bayaran menyanyi di luar kota dengan jumlah fantastis. Tak main-main, Nikita mengaku tidak akan tinggal diam atas kejadian ini. Ia pun telah merencanakan langkah hukum serius terhadap pihak bank setelah perkara utamanya ini selesai. Nikita pun secara belak-belakan juga menyindir Dr. Reza Gladys usai menuduhnya melakukan pemerasan. Ia secara tegas menyatakan siap mentransfer uang 4 miliar jika memang Reza Gladys tidak punya, sembari menilai bahwa tuduhan terhadapnya terlalu lebay, terlalu dibesar-besarkan. Sindiran pedas ini disampaikan Nikita saat sidang kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret namanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Setelah menjalani persidangan, Niki pun menyampaikan rasa syukur atas keterangan dari 6 saksi yang hadir. Ia menilai seluruh saksi ini memberikan pernyataan yang sesuai dengan fakta dan cenderung meringankan dirinya. Kalau Reza Gladys miskin, nggak punya uang, nanti saya transfer 4 miliar. Saya tambahin 1 miliar deh, ucap Nikita. Lebih lanjut, Niki pun mengkritik cara penanganan perkara yang menurutnya berlebihan. Ia pun membandingkan perlakuan aparat kepolisian terhadap kasusnya dengan penanganan kasus kejahatan berat lainnya seperti pembunuhan, narkoba, hingga perjudian ilegal.